Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu Tuhan. Sama-sama kok. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Takkan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberi. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kau yang memerintah untuk selamanya. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan
membebaskan jiwa. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, tanpa Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
mulia namamu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembah. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu, ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam aku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi. Jiwaku percaya, sampai hati
yakin kau mengasihi, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Kami kan menyembahmu. Kami kan menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api. Mari sama-sama katakan, ku kan bernyanyi. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Shalom FCC, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-6 di bulan Juni. Dan seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Allah, maka kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus untuk menyambil perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mendengarkan acara ini. Urapi hamba-Mu. Biar kiranya melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, maka setiap kelemahan tubuh kami, Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Berikan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan jawaban. Dan berikan penghiburan bagi mereka yang letih dan lesu. Dan kami tahu Bapa, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, maka kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Terima kasih Allah Roh Kudus, ampuni, layakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah roti yang kita makan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah cawan yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Dan kami tahu Tuhan Yesus, pengurapan yang baru, kesegaran yang baru Tuhan, kesembuhan, kelepasan, penghiburan, kekuatan yang baru Tuhan telah Engkau berikan buat setiap kami Bapa yang telah melakukan perjamuan kudus. Layakkan juga setiap kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, biar kiranya setiap logos menjadi rema. Mampukan kami memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan momen menjadi momentum. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, shalom. Memasuki bulan Juni dan Juli ini, kita akan membahas sebuah tema yang baru dengan judul momentum. Saya minta saudara perhatikan dan pelajari benar baik-baik kebenaran firman Allah dan pesan mengenai momentum ini. Karena pesan ini begitu berharga untuk kita menjalani sisa hidup kita. Nah, momentum sendiri seringkali dipergunakan kosakata ini di dalam ilmu fisika. Ketika sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang tinggi, ketika dia menubruk atau berbenturan dengan benda lain, maka timbullah sebuah peristiwa yang disebut dengan momentum. Tetapi di dalam peristiwa rohani, momentum lebih diartikan kepada kairos atau waktunya Tuhan. Momen sebuah peristiwa atau waktu. Tetapi kalau momentum itu kita akan bahas mengenai bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita memanfaatkan waktu tersebut, Tuhan akan melakukan peristiwa yang baik dalam hidup kita. Pertemuan antara saudara dengan Tuhan. Istilahnya pertemuan antara Tuhan dengan saudara. Atau God encounters. Ya? Oke. Kita akan membaca cerita di dalam Markus yang kedua ayat 1-12. Dan kemudian saya akan membandingkan ya dengan Yohanes 5 ayat 1-9. Mengapa kita membahas peristiwa mengenai momentum? Ya, karena ada banyak, tidak sedikit maksud saya, orang yang hebat, yang memiliki potensi yang besar, tetapi mereka tuh tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Atau melakukan hanya hal yang kecil karena mereka berada di lingkungan yang salah dan tidak dapat memanfaatkan waktu atau momen yang Tuhan berikan. Tetapi sebaliknya, ada juga orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi ketika mereka ada di tempat yang tepat dan mereka dapat memanfaatkan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan, nah mereka menjadi orang-orang yang hebat. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Nah, di dalam Markus yang kedua ayat 1-12 dikatakan gini. Ayat pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?
Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ini peristiwa yang unik. Jadi Yesus ada di satu tempat dan kemudian dia sedang berada di Kapernaum. Kemudian di mana Yesus ada, pasti orang itu berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena di mana Yesus berada, maka di situ mujizat terjadi, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, dan banyak hal-hal yang ajaib terjadi. Nah, kemudian di tengah-tengah padatnya orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba datanglah 4 orang membawa sahabatnya yang lumpuh. Tetapi karena begitu banyak, kemudian kerumunan orang di sekitar rumah tersebut, bahkan tidak bisa bergerak, tidak bisa masuk ke rumah di mana Yesus ada, maka hebatnya keempat orang ini, keempat temannya, keempat anak muda ini, kemudian mereka naik ke atap rumah. Ya, kalau saudara tahu bahwa atap rumah zaman dulu itu dibuat itu dari tanah liat yang kemudian dicampur dengan jerami bentuknya, kemudian supaya itu jadi kuat seperti semen. Ya, tetapi tidak sekuat semen seperti itu. Dan mereka kemudian, saya sudah membayangkan 4 orang ini mulai kemudian membobok atap rumah tersebut. Itu pasti debunya kemana-mana. Dan pasti mengundang kemarahan orang banyak. Terutama orang yang punya rumah, jelasnya. Tetapi hebatnya, keempat orang ini, mereka tidak berputus asa. Dan kemudian mereka buat lubang yang cukup besar ya, untuk menurunkan orang lumpuh tersebut. Dan kemudian Yesus juga terkejut. Melihat kegigihan, melihat bagaimana keempat orang ini begitu kompak dan mereka begitu antusias untuk kesembuhan seorang sahabatnya. Sehingga ketika Yesus melihat itu, kemudian Yesus berkata, dosamu tuh sudah diampuni. Dan Yesus melihat begini, ketika Yesus melihat iman mereka, jadi imannya itu bukan lagi iman orang yang sakit lumpuh, tetapi iman dari keempat orang tersebut. Iman dari yang sakit juga keempat orang tersebut. Nah, Yesus berkata, karena Yesus melihat iman mereka, kesungguhan mereka, kemudian Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Singkat cerita, kemudian orang Farisi itu mulai protes di dalam hatinya, siapa sih ini orang nih yang berkata dosamu sudah diampuni, bukan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Kemudian Yesus berkata kepada orang Farisi ini, ya, manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangun dan angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berhak memiliki kuasa mengampuni dosa, maka ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu, berjalanlah. Saya tidak memfokuskan cerita ini di frase pertentangan antara orang Farisi dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang saya fokuskan adalah bagaimana orang yang lumpuh ini kok memiliki teman-teman yang luar biasa. Ini sebuah momentum, bukan hanya momen yang biasa. Mungkin untuk orang-orang lain ini hanya momen, tempat mereka melihat Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan hal-hal yang ajaib, Yesus menyembuhkan orang yang buta. Mereka hanya melihat momen. Tetapi bagi 4 orang tersebut dan orang lumpuh ini bukan hanya sekedar momen. Mereka memanfaatkan perjumpaan dengan Yesus itu sebagai sebuah momentum. Sebuah kejadian yang penting sehingga sesuatu terjadi dalam kehidupan orang tersebut dan keempat teman-temannya. Kita lihat ada cerita yang kedua. Kita akan bandingkan, saudara, ya. Jadi momentum ini sebetulnya bisa diciptakan. Tuhan tetap ada. Dia sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara tinggal datang kepada Tuhan dan lakukan sesuatu yang membuat Tuhan itu tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat lagi ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 1-9.
Kita akan bandingkan peristiwa ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu, menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Lihat ya, Tuhan bekerja dengan unik. Jadi kolam Bethesda itu, kolam tempat di mana banyak orang-orang di sekitarnya menantikan proses kesembuhan. Nah, sewaktu-waktu malaikat datang menggoncangkan air itu. Tetapi tidak semua disembuhkan. Hanya yang bergerak terlebih dahulu menyentuh air itu dikatakan mereka akan sembuh. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Nah, saya juga nggak jelas nih bagaimana dengan yang kedua dan ketiga. Tapi yang jelas dikatakan di sini orang yang dapat memanfaatkan momen tersebut. Ketika malaikat menggoncangkan air. Ya Tuhan hadir dan orang tersebut harus bergerak cepat. Jadi dia memanfaatkan momen ini menjadi sebuah momentum. Nah, di ayat 5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan kata, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Nah, sama-sama hari Sabat. Sama-sama peristiwa itu ada Tuhan Yesus. Sama-sama ada orang yang lumpuh. Ya, tetapi bedanya orang lumpuh ini sendirian. Ketika ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Jawabnya kepada Tuhan Yesus, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Rupanya, kalau saudara kita dibawa ke peristiwa itu, setiap orang-orang yang lumpuh, yang buta, itu ada yang menemani. Ya, cuma orang ini yang sendirian. Bayangkan, 38 tahun. Ini cukup unik. Dan kalau saya amati dari cerita ini, orang ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang di sekitarnya. Bahkan dengan keluarganya. 38 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan orang tersebut sudah pasrah dalam kehidupannya. Jadi, Yesus tahu hal itu. Untung Tuhan Yesus berbelas kasihan. Nah, saudara, sama-sama mengalami momentum. Tetapi orang yang kedua, lumpuh yang kedua, di kolam Bethesda dia harus menunggu 38 tahun. Nah, saya berdoa nih, ya, memasuki bulan Juni dan Juli, ketika kebenaran firman Allah ini disampaikan, saudara tangkap momentum itu. Nggak perlu nunggu lama-lama sampai 38 tahun. Waduh, kalau 38 tahun kita nggak ngerti ini. Udah gimana ya? Jadi udah banyak hal-hal yang terlewatkan. Kalau dia lumpuh dari umur 0 saja, saudara ya. 38 tahun itu berarti tuh sesuatu yang dia sia-siakan waktu itu. Hanya menunggu belas kasihan orang. Nah, jadi momentum ternyata itu bisa kita ciptakan. Perjumpaan manusia dengan Tuhan, atau dikenal dengan God Encounters, itu saudara bisa ciptakan. Momen menjadi momentum. Nah, untuk bisa menciptakan momen menjadi sebuah momentum sehingga menghasilkan peristiwa yang luar biasa atau kairos waktunya Tuhan, atau yang dikenal dengan divine meeting point atau tempat pertemuan ilahi, perjumpaan manusia dengan Allah. Itu saudara harus belajar beberapa hal. Saya akan membahas
Dan saya akan diskusikan dengan saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita mau menciptakan momentum dalam kehidupan kita. Yang tadi yang saya sampaikan ya, mengapa ada banyak orang yang hebat, yang berpotensi itu, kemudian dia tidak bisa melakukan apa-apa dalam hidupnya. Seolah-olah itu potensinya lumpuh. Yang pertama yang saya mau sampaikan, ya, tapi juga ada orang-orang yang biasa-biasa saja, nggak terlalu pintar, tetapi ketika dia ada di lingkungan yang bagus, dia bisa memanfaatkan waktu yang ada, dan dia bisa menjadi orang-orang yang sukses. Nah, yang pertama yang saya mau diskusikan dengan saudara adalah diperlukan sebuah teamwork yang bagus. Atau kita katakan kalau di dalam sebuah pertandingan olahraga ada dream team lah, atau teamwork. Ya. Michael Jordan pernah berkata begini, saudara. Pemain yang hebat dapat memenangkan sebuah pertandingan. Tetapi hanya tim yang hebat yang dapat memenangkan kejuaraan. Saudara dan saya tidak dapat bekerja sendiri. Untuk menyambut momentum, momen yang Tuhan berikan kepada kita semua di tempat ini, kita harus memiliki teamwork. Saudara harus bisa membangun hubungan dengan orang di sekitarmu. Saudara harus bisa membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di atasmu, yang dapat menarik saudara ke atas. Saudara harus memiliki hubungan yang baik dengan orang di sekitarmu, di level sesamamu, yang dapat menopang saudara ketika saudara terjatuh, ketika kita lemah. Saudara juga harus memiliki orang-orang yang ada di bawah levelmu, yang saudara anggap, wah mereka nih kayaknya pendidikannya nggak sama saya. Oh mereka nih nggak punya pengalaman yang sama, sekolahnya beda. Tetapi ingat, justru orang-orang yang seperti inilah yang dapat membawa saudara, mendorong saudara naik ke atas. Kalau saudara mengingat cerita tentang bagaimana Saul diurapi menjadi raja, saudara harus tahu, Tuhan mengizinkan keledainya hilang. Dan Saul disuruh oleh bapaknya itu untuk mencari keledai tersebut, dan dia ditemani oleh pembantunya. Ketika Saul mulai ketakutan, dan ketika dia mulai rasanya sudah tidak berdaya lagi dan tidak dapat mencari keledai itu, ketika dia mau pulang, pembantunya berkata begini, di sana ada seorang pelihat, ada seorang nabi. Mari kita menuju ke sana. Saul berkata, tapi aku sudah tidak membawa apa-apa lagi, makanan dan bekal. Kemudian juga air, semua sudah habis. Pembantunya berkata, aku masih memiliki roti dan bekal dan minum. Mungkin ini yang bisa kita berikan kepada nabi tersebut. Untung Saul mengikuti nasihat pembantunya. Sehingga ceritanya ketika dia bertemu dengan Samuel, dia diurapi menjadi raja. Saudara tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu orang lain, kita perlu teamwork. Saudara, karena dengan kita bekerja sama, maka Tuhan akan membuat apapun yang kita kerjakan itu bisa lebih efektif. Firman Allah di dalam Matius yang ke-18 ayat 19 berkata gini, jikalau 2 orang sepakat meminta apapun, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Karena 2 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. 2 orang sepakat. Jadi tim. Kemudian di dalam, saudara, di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 dan 10 berkata seperti ini. Mari kita buka Pengkhotbah ke-4 ayat yang ke-9 dan ke-10. Berdua lebih baik dari seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa berdua itu lebih baik as a teamwork. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Ayat yang ke-9 dikatakan begini, yang 10. 2 are better than one because they have a good reward for their effort. Ayat yang ke-9. Jadi berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima sebuah penghargaan seupahnya. Nah, Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa milikilah sahabat, milikilah orang-orang di sekitarmu sebagai teamwork. Dan saya berdoa saudara mulai hari ini, buka dirimu, buka hatimu. Ya, untuk bisa memiliki sebuah tim yang kuat. Bangun hubungan dengan mereka. Yang kedua, saudara bukan hanya memerlukan
tim, tetapi saudara memerlukan sahabat. Bukan teman ya, sahabat. Sahabat itu lebih daripada sekedar teman. Ada pepatah bijak berkata begini, bertemanlah dengan semua orang, tapi pilihlah sahabatmu. Saudara, tidak semua orang bisa kita jadikan sahabat. Mengapa sahabat ini penting? Tentunya sahabat dalam arti kata orang yang bisa tempat kita curhat. Orang yang berada di sekitar kita yang bukan hanya untuk bersenang-senang tentunya. Yang dapat kita ajak diskusi. Yang dapat kita ajak untuk mengambil keputusan. Sehingga apapun yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita buat di dalam kehidupan ini, itu dipengaruhi oleh orang-orang dekat di sekitar kita. Nah ini penting sekali, value kehidupan kita itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Ada pepatah mengatakan demikian, kalau kita tidak mengenal orang tersebut, ya, kalau kita mau tahu orang tersebut dan kita tidak mengenalnya, cari tahu siapakah sahabatnya. Kita akan tahu siapa orang itu dari sahabat-sahabatnya. Ya, Alkitab mengatakan gini dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dikatakan, don't be fooled by those who say such thing, for bad company corrupt good characters. Nah, pilih teman. Kenapa di dalam kita berteman, kita kadang-kadang bukan sering ya, dikecewakan. Saya kasih tips buat saudara ya. Jadi saya juga sebagai gembala, sebagai dokter, ya, orang yang aktif juga di organisasi. Saya memiliki teman begitu banyak. Di dalam menjalani hubungan pertemanan, ya, ternyata ada teman-teman yang tidak bisa kita perlakukan sama. Ada teman-teman yang hanya bisa kita lakukan di halaman rumah kita. Kita bisa bicara sama dia, kita bisa ngobrol, kita bisa having fun. Tetapi nggak bisa tuh. Tidak bisa kalau kita ajak untuk berbicara lebih deep. Ya, masalah pribadi, kemudian masalah keluarga, nggak bisa. Hanya cuman teman, hihi, gitu ya. Teman untuk kita having fun sama-sama. Ya, kita pergi ke sini, kita pergi ke sana. Tapi kemudian juga ada teman yang kita bisa bawa masuk. Bukan hanya di halaman rumah, di ruang tamu. Nah, teman itu bisa kita ajak bicara lebih deep. Mungkin masalah pribadi, kemudian masalah-masalah yang berhubungan dengan pelayanan pekerjaan yang bisa kita ajak diskusi lebih dalam mengenai permasalahan kita. Tetapi ada juga yang teman yang kita bisa bawa sampai ke kamar tidur. Ya tentunya orang itu adalah istri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Nah, kesalahan yang terjadi adalah kita baru kenal sama teman baru kita. Kemudian karena kita terpesona dengan kata-katanya, dengan kemudian aktivitasnya, gelarnya, kemudian dengan semua gayanya, behaviornya, tiba-tiba kita sudah bawa dia masuk sampai ke ruang tamu. Kemudian kita terbuka, kita curhat tanpa kita sadari bahwa dia itu teman yang hanya sebetulnya bisa diajak hanya di halaman rumah. Nah ini kerap kali yang terjadi. Makanya saudara berdoa. Tidak mudah memang mencari sahabat yang sejati hari-hari ini. Tetapi saya yakin saudara minta, maka Tuhan akan berikan. Tidak semua teman kita bisa jadikan sahabat. Dan saya berdoa supaya saudara menemukan seorang sahabat. Ya, yang dapat saudara ajak diskusi. Yang dapat membawa kita naik. Saudara, sisa hidup kita ke depan, mulai bulan Juni ini, hati-hati dengan siapa kita berteman. Saudara mulai coba deh, cek and recheck lagi. Siapa teman-teman yang ada di sekitar kita. Ada teman-teman yang bisa membawa kita naik, lebih dekat kepada Tuhan. Membuat kita lebih rajin, kita lebih sungguh-sungguh. Membuat kita memiliki wawasan lebih luas lagi. Tetapi juga ada teman-teman yang ternyata ini selama ini hanya mendomplengi kita. Tidak sedikit loh saudara. Teman-teman yang hanya justru membawa kita turun ke bawah. Nah saya pikir saatnya kita untuk mereview kembali. Apakah teman itu pantas gak kita jadikan sahabat
atau hanya teman biasa. Karena waktu saudara begitu berharga dan saudara tidak bisa menghabiskan atau spend waktumu hanya dengan orang-orang yang saudara anggap teman biasa. Dan saya berdoa supaya saudara memerlukan seorang sahabat. Ya. Makanya Yesus berkata, kamu sahabatku. Atau kita berkata bahwa I'm a friend of God. Allah berkata kepada Abraham, Abraham kau sahabatku. Nah saudara, yang terakhir, yang ketiga, lingkungan atau lahan tempat kita menabur. Sebagus-bagusnya benih, saudara, sehebat-hebatnya benih sebuah pohon buah atau benih apapun juga, ketika kita tabur di tanah yang jelek atau tanah yang tidak kondusif, maka benih itu akan busuk atau benih itu akan sia-sia. Sekali lagi, environment atau lingkungan ini mempengaruhi. Tadi yang pertama, teamwork. Yang kedua, kita harus memiliki sahabat yang sejati. Yang ketiga, kita harus memiliki lingkungan, tempat kita untuk menabur, tempat kita untuk memberkati orang lain, tempat kita untuk mengekspresikan talenta kita, pekerjaan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini bukan hanya berbicara mengenai karakter dari orang tersebut, tetapi ini sudah merupakan sebuah lingkungan, sebuah atmosfer atau sebuah sebuah environment di mana di perkumpulan tersebut ada banyak, bukan hanya satu orang. Ini sebuah lingkungan tempat kita bekerja, tempat kita melayani, atau tempat kita tinggal. Itu berbicara mengenai lingkungan. Nah, kenapa pentingnya lingkungan ini? Mari kita baca di dalam Mazmur yang pertama. Ini unik ya. Mazmur ini dimulai dengan kata-kata, Mazmur pertama berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang membuat unik ayat ini dimulai dengan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bukannya dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi justru dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini digambarkan sebuah lingkungan. Dikatakan berbahagialah kalau kamu tidak berada di tengah-tengah orang-orang fasik dan para pencemooh. Jadi Tuhan memisahkan terlebih dahulu. Baru yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara, lingkungan yang buruk itu tidak dapat membuat saudara dan saya itu dapat merenungkan firman Tuhan. Distract, akan sangat mengganggu. Dikatakan kalau kita terlepas dari lingkungan tersebut, baru kita bisa untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mau melakukannya, lingkungan kita juga tidak kondusif, tidak mendukung, maka kebiasaan atau niat baik kita itu akan sia-sia. Makanya dipisahkan terlebih dahulu dari lingkungan ini. Nah, saya berdoa supaya saudara dan saya menciptakan atau saudara dan saya mencari atau membentuk sebuah lingkungan yang kondusif, yang dapat menghadirkan hadirat Allah turun. Sekali lagi, lingkungan atau environment ini tidak bisa terjadi dengan begitu saja. Kita harus menginvestasikan waktu kita, hidup kita, itu untuk membangun sebuah tim atau sebuah lingkungan yang baik. Kita harus menginvestasikan waktu kita dengan orang-orang di sekitar kita untuk bisa membuat lingkungan yang kondusif. Saudara, ya. Jadi katakanlah kita tidak bergaul nih
dengan orang-orang yang fasik. Tetapi kan untuk membuat sebuah the dream team atau membuat lingkungan yang bagus, kondusif, itu harus diusahakan. Ya, yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa milikilah, ya, kemudian teamwork. Yang kedua, milikilah sahabat. Yang ketiga, milikilah lingkungan. Lingkungan itu harus diciptakan, di-create. Bagaimana menciptakan lingkungan yang bagus? Arahkan teman-teman kita untuk sebuah tujuan atau purpose. Kemudian beri mereka penghargaan. Beri mereka kemudian masukan, nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan ini. Kemudian bawa mereka untuk bisa melakukan semua hal-hal yang produktif. Ya. Jadi saya berdoa supaya saudara belajar untuk bisa berada di tengah-tengah lingkungan yang kondusif. Kalau memang lingkungan itu belum tercipta, ya saudara harus ciptakan itu. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata begini kepada Petrus, 3 kali loh. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Feed my flock, feed my lamb, feed my sheep. Artinya apa? Saudara, Tuhan menuntut saudara dan saya bukannya sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita adalah para gembala-gembala kecil yang Tuhan utus di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah lingkungan kita sekalian. Nah, suatu hari saudara yang menjadi domba, saudara angkat dirimu supaya saudara upgrade dirimu. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki hati gembala. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki hati untuk bisa memuridkan orang lain, membagi hidup mereka. Saudara, suatu hari saudara juga memiliki anak rohani. Mulai bertumbuh. Dan saya tantang saudara sekalian. Kalau saya berbicara mengenai gembala, bukan berarti gembala sebuah gereja ya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, saya ini gembala di rumah saya. Sebagai seorang dokter di klinik, saya ini gembala bagi suster, perawat, dan orang-orang di sekitar saya. Nah, saya yakin saudara sekalian, momentum itu bisa diciptakan. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun saudara dan dimanapun saudara berada, milikilah teamwork, the dream team yang baik. Yang kedua, miliki sahabat-sahabat yang memang memiliki hati yang tulus, yang dapat membawa saudara dan saya ini lebih dekat kepada Tuhan, lebih berprestasi, lebih mengasihi Tuhan, lebih berkarya. Yang ketiga, ciptakan tempat atau lingkungan di mana saudara bisa mengekspresikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita bisa membuat lingkungan tersebut memiliki dampak. Bukankah saudara dan saya adalah garam dunia dan terang dunia? Dan saya sangat yakin dalam kondisi seperti apapun yang terjadi di sekitar kita, Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia sedang menunggu momen-momen yang dia ciptakan menjadi sebuah momentum melalui perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan saya berdoa sekali lagi, setiap saudara dan saya, Tuhan buka telinga kita. Telinga kita dibuka, mata rohani kita dibuka. Sehingga kita bisa melihat setiap kesempatan, setiap peluang-peluang yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Melalui pertemanan yang banyak, melalui pertemanan yang baik, lingkungan yang kondusif, maka otomatis, saudara sekalian, kesempatan, keberuntungan, kasih karunia, itu akan semakin banyak dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat senantiasa. Dan saya berdoa apapun yang kita lakukan, sukses dan berhasil. Gunakan momentum yang ada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau baik dan sungguh baik buat kehidupan kami anak-anak-Mu. Siapapun yang telah menonton acara ini dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa, ubahkan hati kami, Bapa. Sehingga kami dapat mengerti Tuhan dan mempergunakan setiap opportunity, kesempatan, waktu yang Tuhan berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu sehingga mereka memiliki teamwork di dalam mereka bekerja, di dalam mereka melayani, di dalam mereka membangun keluarga bahkan. Di dalam mereka Tuhan Yesus melakukan tugas-tugas sehari-hari, Bapa. Ajari Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu memiliki teamwork yang luar biasa. Bahkan di keluarga sebagai suami, istri, dan anak-anak akan menjadi sebuah tim yang dapat mempermuliakan nama Tuhan.
the dream team. Tim yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Yang kedua Bapa, berikan kepada kami sahabat-sahabat yang sejati. Yang bukan hanya sekedar mau menjadi kaki dan tangan kami. Tetapi juga mau menjadi orang-orang yang dapat menegur kami ketika kami salah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus juga Tuhan ajari kami untuk dapat menjadi berkat bagi lingkungan kami. Mampukan setiap kami menciptakan peluang. Mampukan setiap kami Tuhan membangun, menginvestasikan hidup kami untuk komunitas-komunitas tempat di mana kami berada. Jadikan kami gembala-gembala kecil perpanjangan tangan-Mu untuk merawat jiwa-jiwa. Untuk Tuhan merawat domba-domba. Tuhan untuk memberkati, Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap menerima pengurapan daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu saudara, biar berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Kasih setiap kebaikan, kemurahan, dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bukan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati bersama-sama katakan, amin.